Selamat berjumpa lagi teman-teman. Semoga Anda sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai menjalankan motor 3 pasang balik putaran dengan saklar TPDT. TPDT singkatan dari triple double through atau 3 kontak bergerak 2 arah, yaitu posisi 1 dan posisi 2. Tetapi pada posisi 0, saklar dikatakan normal. Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan jaringan listrik. Secara umum, jenis saklar dibedakan menjadi: 1. Jenis-jenis saklar berdasarkan cara kerjanya. Jenis-jenis saklar berdasarkan cara geraknya. Jenis-jenis saklar berdasarkan jumlah kontak hubungnya. Yang nomor 4, jenis-jenis saklar berdasarkan tipe instalasinya. Yang nomor 5, jenis-jenis saklar berdasarkan penempatannya. Yang nomor 6, jenis-jenis saklar berdasarkan cara menghubung dan memutus arusnya. Itulah cara umum jenis saklar. Ya, cara umum jenis saklar. Oke, kita lanjutkan. Dari cara kerja saklar terbagi jadi 2, yaitu ada saklar manual dan ada saklar otomatis. Apa yang dimaksud dengan saklar manual ya atau otomatis? Yang dimaksud dengan manual adalah saklar yang pekerjaannya atau difungsikan dengan cara langsung atau manusia, misalnya seperti saklar yang ada di perumahan atau di rumah-rumah. Sementara itu, saklar otomatis adalah saklar yang bekerja secara otomatis dengan adanya pancingan-pancingan yang memicu saklar tersebut bekerja. Itulah penjelasan saklar manual dan otomatis. Oke, kita lanjutkan. Inilah contoh-contoh gambar simbol atau kontak daripada saklar-saklar itu. Yaitu macam-macam saklar berdasarkan jumlah kontak hubungnya. Ini yang dikatakan SPST. Ini yang dikatakan SPDT. Yang ini, gambar yang ini adalah saklar DPST. Terus yang ini adalah saklar DPDT. Ya. Yang ini saklar TPDT. Inilah nanti yang akan kita coba praktekkan ya. Dan ini saklar SPGT. Ya. Oke, itu macam-macam saklar berdasarkan jumlah kontak hubungnya. Oke, kita lanjutkan. Dan berikut ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh komponen listrik. Yaitu syarat pertama, yaitu syarat ekonomis. Ya, ini mengenai harganya ya. Yang kedua, itu syarat keamanan. Ya, untuk melaksanakannya harus dijamin keamanannya. Syarat yang ketiga adalah keandalan atau kelangsungan kerja. Berarti dia harus aman dibekerjakan. Dan besar arusnya juga harus aman dan sesuai. Itulah syarat-syarat yang perlu kita perhatikan di dalam memilih komponen listrik. Berikutnya, dari ketentuan dan syarat di atas, maka kita memilih saklar yang dapat untuk menjalankan motor 3 pasang balik putaran manual adalah saklar TPDT ini. Ya, saklar TPDT. TPDT singkatan dari triple double through. Artinya tadi 3 kontak 2 arah. Ini contoh-contoh bentuk saklarnya ya. Ini bentuknya. 1, ada bentuk yang begini, ada yang begini. Ya, merek ataupun itunya speknya bisa berbeda-beda. Ini adalah gambar kontak di dalamnya ya.
gambar kontak di dalamnya seperti ini. Ya, ada terminalnya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau ini kita buka, di dalamnya itu ada terminal seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu juga ini kita buka. Begitu juga ini kita buka. Pasti di dalamnya ada kontak seperti ini. Ya. Oke. Jadi yang ini, yang hitam ini sama yang hitam ini, inilah yang dikatakan handle-nya, yang mengoperasikan, yang diputar-putar ya. Ke posisi 0, posisi 1, posisi 0, posisi 1, posisi 2. Ini ya. Jadi ini nanti yang diputar, yang dikerjakan. Itulah yang ini bentuk yang ini. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, ini TPDT TPDT-nya. Ini tanda panah ini saya tunjukkan adalah pada posisi 0 ini. Ya, pada posisi 0 nih. Ya. Jadi ini juga terbuka. Masih terbuka semua. Pada posisi 0, pada posisi 0 ini terbuka semua. Ya, belum ada yang terhubung. Berarti masih netral. Ya, atau normal. Baru kita lanjutkan yaitu ke posisi pertama. Nih. Kalau ini posisi pertama ini posisinya di sini, maka ini sudah nyambung. Ini sudah nyambung ke sini, ini sudah nyambung ke sini. Ke atas adalah masih putus. Ini pada posisi pertama. Pada posisi kedua nih. Pada posisi kedua ini, lihat ini panahnya di sini posisi kedua, ya. Ini yang nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Sini putus. Ya. Kita bedakan dengan yang atas tadi. Yang pertama adalah yang nyambung ini, ya. Yang tidak nyambung atau putus ini pada posisi pertama nih. Nah, sekarang ke posisi kedua. Posisi kedua dia berpindah, yang nyambung ini, sambung ini, sambung ini. Ya, seperti itu cara kerja daripada saklannya. Oke, kita lihat rangkaiannya. Ini rangkaian pada posisi normal. Ya, ini kabel R, S, T. Ya, kabel merah, kabel hitam, kabel coklat ya, kabel coklat, merah, hitam, coklat. Ya, ini pada posisi 0 masih putus, putus, putus. Ya, ini UPW. Ya, di motornya ini terminalnya adalah UPW. Ini motor ya. Ini gambar motor. Oke, bagaimana kalau ini kita hidupkan ke sini, ke posisi 2. Kita hidupkan sekarang. Ya, begitu dia kita hidupkan ke sini, ke posisi pertama, maka motor ini akan berputar. Ya, lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ini menandakan bahwa motor itu berputar. Kemana? Ke kanan. Ya, berputar ke kanan. Oke, kalau ini kita hubungkan ke sana. Kita buat putaran kiri. Kalau dia putaran kiri, maka dia sambungannya adalah seperti ini. Ini putaran kiri. Kita tambahin jumperannya seperti ini. Ya, kita jumper dari sini ke sini. Kita jumper dari sini ke sini. Ya, itu ini baru putaran kiri. Ya, putaran kiri dia ini. Ya, kita ulang. Yang tadi ini adalah putaran kanan. Ini masih langsung putaran kanan. Sekarang putaran kiri. Lihat, yang R-nya itu tetap di U. Ya, tetap di U. Sedangkan S-nya ini adalah di W. T-nya adalah masuk ke P. Sehingga dia membalik arah arusnya. Atau putarannya. Oke, kita lihat yang lebih jelasnya di sini. Yang lebih jelasnya, ini posisi 1. Ya, posisi 1. Ya, putarannya ke kanan. Nih, ke kanan dia. Baru kita buat sini posisi kedua ini. Kita arahkan ke kanan. Maka putarannya ini adalah ke kiri. Ya, lihat. Ya, itu putaran ke kiri. Oke. Ini ya, pada posisi kedua. Pada posisi kedua dia adalah yang nyambung adalah ini, ini, ini.
maka R-nya masuk dari sini, masuk ke sini, masuk ke sini, ke U. Sedangkan S-nya masuk dari sini, masuk ke sini, ke W. Baru T-nya masuk ke sini, sehingga dia tertukar ini. Ini ketukar, ya. Berpindah dia, berpindah. Coba kita lihat di awalnya, ya. Kita lihat di awal. Nah, oke. Di awalnya tadi, ya. Di awal, nah ini pada posisi pertama nih, ya. Pada posisi pertama nih. Ini putaran kanan. Nah, sekarang posisi kedua, ya. Sorry, posisi kedua. Ini posisi keduanya seperti ini, putaran kiri. Nah, lebih lengkapnya kita lihat di sini. Ini posisi pertama, putarannya ke kanan. Nih, putarannya ke kanan. Coba lihat ini. Arus R-nya masuk dari sini ke U. S-nya masuk ke V. Ya. Baru T-nya masuk ke W. Ya, ini lihat ini. Masuk ke W, ini masuk ke V, ini masuk ke U. Setelah pada posisi balik putaran, ya ini balik putaran nih, ya. Lihat, ini balik putaran dia kan, dia ke atas, ke posisi kedua. Ini tadi posisi pertama, ini posisi kedua. Maka ini yang U-nya tetap di, yang R-nya tetap di U, sedangkan S-nya ini sudah pindah ke W. Sedangkan di sini tadi ke V, ya ke V, sudah pindah dia ke W. Dari sini pindah ke V, ya T-nya ini pindah ke V, sehingga motor ini adalah putarannya ke kiri. Demikianlah saudara-saudara yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan nanti prakteknya akan saya tunjukkan bagaimana cara memasangnya. Perkenalkan dulu bagaimana bentuk daripada saklarnya. Ini yang saya pegang ini sekarang.
ya kan. Setelah itu switchnya di sana, dia adalah posisi maju ya. Tuh, jadi ini lagi satu lagi. Nah, kita lihat ini posisi, kita lihat putarannya kemana. Ini posisi mundur. Nah, sekarang dibuat ke posisi 2, ya, maka dia akan maju ke depan ya, ke depan putarannya. Tuh, putarannya ke depan. Nah, ini juga kita lihat motornya ini pada posisi maju ya, dan pada posisi mundur. Ya, demikianlah kawan yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.